akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karisma Ayu Putri Madani sebagai HRD 1 dan rekan saya Nisa Nisa sebagai HRD 2. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai tujuan wawancara kali ini. Yang pertama adalah saling mengenal. Kedua, memahami latar belakang kandidat serta pengalamannya. Ketiga, membantu kandidat memahami posisi target dan perusahaan. Setelah itu ada beberapa agenda wawancara yang akan kita lakukan. Antara lain yang pertama, penelaahan singkat mengenai pekerjaan dan pengalaman kandidat sebelumnya. Yang kedua, tanya jawab untuk memperjelas pekerjaan atau pengalaman kandidat. Yang ketiga, penjelasan tentang posisi dan perusahaan Anda. Yang keempat, kesempatan bagi kandidat untuk bertanya. Dan yang kelima, nyatakan bahwa Anda akan mencatat jalannya wawancara kali ini. Baik, langsung saja transisi kepada latar belakang kandidat. Pada kandidat dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid, lulusan baru program studi agribisnis. Kalian saya sendiri adalah di public speaking dan aplikasi komputer seperti MS Word, Excel dan lain semacamnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan langsung saja saya akan menanyakan tentang pengalaman serta training tentang pendidikan lainnya yang tidak Anda lampirkan pada CV itu apakah ada? Mungkin saya pernah mengikuti latihan-latihan dan semacamnya. Saya pernah mengikuti LKMM dan event marketing yang diadakan salah satu perusahaan bekerjasama dengan salah satu kampus di Bangkalan. Relevasi apa antara pendidikan atau training yang Anda pernah alami terhadap posisi yang Anda inginkan pada perusahaan? Mungkin dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti ada saya mendapatkan ilmu untuk bisa diaplikasikan atau bisa dilakukan ke dalam posisi yang saat ini saya bakal menempati. Terima kasih, saya ucapkan atas jawabannya. Saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ceritakan kepada saya sebuah peristiwa di mana Anda harus memecahkan sebuah masalah. Nah, masalah apakah itu? Mohon ceritakan bagaimana prosesnya serta apa dampaknya. Mungkin masalah yang pernah saya alami di masa kuliah, salah satu matkul itu di situ saya tidak memahami sama sekali salah satu matkul saya, dan tindakan yang saya ambil ialah menanyakan atau belajar kepada teman saya yang sudah paham, sehingga menghasilkan saya bisa paham terhadap matkul itu sendiri. Hasil dari dampaknya tadi menjadi paham. Jadi paham. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya tanyakan tentang terkadang dalam sebuah pekerjaan atau kepanitiaan kita harus menanggapi permintaan dari kerja lain. Ceritakan kepada saya apa yang Anda lakukan waktu itu untuk menanggapinya. Mungkin saya lebih ke kepanitiaannya. Saya mengalami pernah punya pengalaman di situ. Di situ saya berada di Super Cup dan oleh anggota-anggota yang lain itu diminta untuk menjadi CEO Tim Pionir, di mana CEO Tim Pionir itu sendiri untuk menyiapkan kegiatan itu sendiri di tempat atau membangun tenda dan semacamnya. Tindakan yang saya ambil di situ adalah mengiyakan untuk menjadi CEO Tim Pionir itu sendiri, sehingga saya mempunyai dua tanggung jawab, yaitu di anggota Super Cup dan di CEO Tim Pionir itu sendiri. Dan dampaknya kepada saya bisa lebih bertanggung jawab atau lebih bisa bekerja keras lah di dua posisi itu sendiri. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan salah satu pengalaman Anda ketika Anda menghadapi hambatan sehingga Anda dapat menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? Mungkin di situ adalah pengalaman demo ya. Demo itu sendiri menuntut tentang kenaikan BBM, berarti baru-baru saja. Hambatan yang saya alami saat demo itu, saya adalah salah satu askar di mana harus mengondisikan teman-teman di lapangan, dan
di saat itu saya jauh daripada teman-teman astra yang lain dan jauh dari kolam. Dan saya di situ harus mengambil keputusan untuk tidak terjadi kericuhan di sana. Dan saya ambil satu keputusan sehingga dari keputusan saya itu sendiri tidak terjadi crash atau kericuhan di lapangan itu sendiri. Baik, terima kasih. Lalu ceritakan kepada saya sebuah pengalaman Anda ketika Anda menghadapi ide yang berbeda dengan rekan Anda satu tim untuk mencapai tujuan yang bersama. Apa Anda lakukan pada saat itu untuk menghadapi yang bersama? Saya pernah memimpin tim atau memimpin teman-teman saya di dalam satu acara, di mana di situ mendiskusikan tentang tempat acara itu ditaruh di mana. Di situ timbullah ide dari teman-teman itu sendiri, sehingga saya mengumpulkan teman-teman untuk bermusyawarah, sehingga hasil dari musyawarah tersebut muncullah satu ide, di mana ide itu saya lemparkan kepada forum dan ide itu diterima oleh teman-teman yang berada di forum tersebut. Baik, terima kasih sudah cukup pertanyaan dari saya. Baik, dari hari 2. Baik, mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya terkait apa kontribusi yang akan Anda berikan pada perusahaan apabila Anda diterima di perusahaan ini? Kontribusi yang saya akan berikan berkomitmen memajukan perusahaan, kerja keras untuk kesuksesan perusahaan, menyumbang inovasi, loyal dan berdedikasi, selalu jujur dan berintegritas, punya motivasi dan semangat yang tinggi, meningkatkan produktivitas perusahaan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada perusahaan. Baik, untuk perusahaan sendiri memiliki nilai-nilai yaitu berupa integritas, keunggulan, semangat, inovasi, kerjasama, dan keamanan. Lalu untuk perusahaan sendiri berada di Gresik dan mungkin ada pertanyaan dari kandidat terkait tentang perusahaan. Silakan bertanya. Mungkin bila saya nanti diterima di posisi yang sekarang, itu saya akan ditempatkan di cabang atau di pusatnya sendiri. Baik, untuk terkait dengan posisi itu menunggu hasil keputusan dari rapat atasan terkait dengan posisi yang Anda dapatkan. Lalu posisi tersebut akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman lolos wawancara. Apakah ada tambahan lain? Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Anda sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk lolos wawancara. Untuk pengumuman lebih lanjut tentang kelolosan akan kami beritahukan lewat email pribadi. Sekian dari kami. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.